Neng, mau nanya Neng. Ini emang konsumsi air tanah itu ada pajaknya ya? Hah? Emang nggak ada? Dih, gua nanya sama lu malah nanya balik. Gimana sih? Ih, ya pakai logika aja nggak sih? Udah percuma gue nanya sama lu, kagak solutif. Udah deh, gue nanya sama yang lain aja. Udah deh, mending nanya Mbak Olive aja. Empok baru dateng. Dari mana aja, Pok? Hah? Apaan sih? Lagi pada ngomongin apaan? Ini loh Mbak, Kiki tuh lagi bingung. Sebenarnya air tanah tuh ada pajaknya atau enggak sih? Oh, iya, air tanah tuh ada pajaknya. Namanya pajak air tanah atau disingkat dengan PAT biasanya. Pok, emang benar kalau kita bayar tagihan air tiap bulannya itu ada PAT-nya? Ada, cuma nggak semuanya kena. Karena kan ada yang dikecualikan, kayak pemakaian rumah sehari-hari itu dikecualikan dari PAT. Oh, begono, Pok. No, Pok, si Jasmine itu tadi sotoy. Doi bilang katanya kalau pajak air tanah tuh ada pajaknya. Bisa kalau rumah dikenain air pajak tanah, tapi kalau di rumahnya ada kegiatan usaha kayak steam motor, steam mobil, atau kegiatan komersil lainnya. Nah, itu baru nanti air yang digunakan jadi objek pajak air tanah. Oh, oke. Terus kenapa sih Mbak kalau buat usaha dan komersil dikenain pajak juga? Susah amat pertanyaan lu. Gila ya ini perempuan. Santai aja pertanyaannya, Neng. Oke, good question. Kenapa harus dipajakin? Karena PAT itu punya dua fungsi penting. Yang pertama, fungsi budgeter sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Yang kedua, fungsi reguleren sebagai pengatur penggunaan air tanah. Dengan adanya PAT, Pemprov mencegah adanya eksploitasi air secara berlebihan yang bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah. Bayangin kalau nggak ada fungsi reguleren, yang ada air tanah bisa dieksploitasi secara masif nggak sih? Terus kalau udah dieksploitasi, ya lama-lama permukaan tanah juga bisa turun, ya nggak sih? By the way, aku mau ngasih tahu kalian sesuatu nih terkait dengan pajak air tanah. Mau tahu nggak apa? Apaan tuh, Pok? Spill dong. Kita kan mau tahu. Ih, jalan kayak gini aja kenceng kuping lo. Sebetulnya dengan PAT kita tuh udah turut loh buat bantu menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Karena setahu aku ya paling sedikit dari jumlah total PAT yaitu jumlahnya sebesar 10% itu disumbangkan untuk pertama penanaman pohon. Yang kedua pembuatan sumur resapan dan yang ketiga pelestarian hutan. Lalu yang keempat ada pengelolaan limbah. Kalian sendiri tahu nggak tentang hal ini? Nggak tahu. Nah, sekarang udah tahu kan, udah jelaskan soal pajak air tanah. Untuk informasi lengkap bisa cek di Perda nomor 1 tahun 2024 dan Pergub nomor 94 tahun 2021.